Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sinta Aprilia. Saya dari Prodi Magister Manajemen Agribisnis. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Ada 3 pertanyaan yang diajukan yang akan saya jawab melalui video ini. Baik, masuk ke soal yang pertama, bagian A. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai. Paparkan dengan lengkap. Baik, sebelum saya menyampaikan bagaimana kinerja pegawai di instansi tempat saya bekerja, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kinerja. Jadi, kinerja menurut Muhammad Agustulus merupakan keadaan atau semangat yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dilihat dari kualitas dan kuantitas serta efektivitasnya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mendukung kinerja pegawai? Itu yang pertama ada disiplin kerja, yang kedua ada tenaga kerja yang terampil, kemudian fasilitas kerja atau peralatan yang disediakan oleh perusahaan untuk para pegawainya. Kemudian yang terakhir itu ada insentif. Di instansi tempat saya bekerja sendiri, hal-hal tersebut biasanya tertera di SOP, seperti disiplin kerja. Nah, di sana terdapat beberapa yang mengatur tentang jam masuk kerja, jam pulang kerja, berapa lama pegawai harus kerja di kantor, kemudian tentang sanksi-sanksi apa yang akan diperoleh pegawai jika mereka melanggar SOP tersebut. Kemudian untuk tenaga kerja yang terampil. Nah, tenaga kerja yang terampil itu biasanya di instansi tempat saya bekerja akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian atau tim yang disebut tim. Yang pertama itu tim finance, tim creative marketing, tim operasional, atau tim sosial media. Nah, semuanya akan disesuaikan dengan keterampilan dari pegawai masing-masing. Seperti finance, maka akan diberikan kriteria seperti harus S1 jurusan akuntansi dan sebagainya. Kreatif marketing itu sendiri harus memiliki kriteria seperti menjadi orang yang kreatif, seperti itu. Kemudian ada fasilitas kerja. Nah, fasilitas kerja itu hal-hal yang disediakan oleh kantor untuk menunjang kinerja pegawai, seperti jaminan kesehatan atau tempat yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, bersih dan rapi. Kemudian diberikan makan siang untuk pegawai dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada insentif. Nah, di perusahaan saya, di instansi tempat saya bekerja sendiri itu biasanya insentif akan diberikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Nah, insentif yang diberikan itu akan berbeda-beda di setiap timnya. Seperti tim finance itu biasanya berbeda insentifnya dengan tim creative marketing. Nah, apa sih pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan kerja pegawai? Nah, menurut saya kepuasan kerja pegawai itu merupakan keadaan emosional karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap kerjaannya. Nah, jika faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai tersebut memenuhi kepuasan para pegawai, maka karyawan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Kalau menurut Lawler and Porter itu performance menciptakan reward dan reward menciptakan kepuasan. Lanjut, masih di pertanyaan 1 bagian B. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang dapat mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Nah, sebelum itu saya akan menyebutkan beberapa faktor yang mendukung komitmen organisasi. Yang pertama itu personal. Misalnya
di tempat bekerja tersebut memiliki kriteria pegawai yang personalnya itu humble, menyenangkan, kemudian memiliki rentang usia yang muda, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah situasional. Nah, situasional itu seperti tempat kerja yang nyaman, yang produktif, yang sehat, tidak ada saling menjatuhkan satu pegawai dengan pegawai yang lain. Nah, yang ketiga itu yang terakhir adalah posisional. Nah, di mana seseorang ditempatkan sesuai dengan keterampilannya. Nah, komitmen organisasi itu pengaruhnya kepada budaya perusahaan adalah mempunyai pengaruh terhadap keefektifan suatu perusahaan, terutama pada perusahaan yang mempunyai budaya yang sesuai dengan strategi dan dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah kenapa organisasi melakukan re-engineering dan restrukturisasi dan apa yang membedakan masing-masing. Beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan re-engineering untuk organisasi profit motif dan sosial motif. Kenapa demikian, jelaskan. Baik, sebelumnya saya akan menjawab apa itu re-engineering dan kenapa perusahaan harus melakukan re-engineering. Menurut Hammer dan Campy, re-engineering merupakan pemikiran ulang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses dalam aktivitas bisnis. Organisasi yang membawa organisasi perusahaan mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. Organisasi melakukan pemangkasan dan mengubah organisasinya menjadi organisasi yang ramping. Nah, kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifan organisasi. Pemangkasan dan pensiutan otomatis menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang membawa dampak terhadap pengurangan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas kinerja. Untuk contoh kasus re-engineering yaitu contoh kasus pada grup Astra yang merupakan Federal Motor yang memutuskan re-engineering setelah melihat banyaknya persoalan internal yang membelit perusahaan. Meskipun bisnis utamanya tidak memiliki masalah, produk utama perusahaan ini adalah sepeda motor Honda yang selalu merajai pasar. Namun masalah utama yang dihadapi pihak manajemen adalah kurangnya sinkronisasi antara pihak pemasaran melihat gejala yang tidak sehat, maka diusulkan kepada manajemen untuk mengadakan perubahan radikal terhadap keempat perusahaan yang terdapat di Federal, mulai dari perakit, pabrik mesin, pabrik stamping, sampai ke subkontraktornya yang harus di re-engineering secara bersamaan. Tahap-tahap yang dilakukan Astra adalah yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan pelatihan dan penyatuan konsep re-engineering, kemudian mengidentifikasi masalah di masing-masing perusahaan, terus lalu menerapkan perubahan sistem. Seperti itu. Lanjut ke restrukturisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Tujuannya adalah perbaikan kinerja organisasi dan kinerja karyawan dengan cara-cara yang inovatif sehingga pelaksanaan pekerjaan dalam manajemen organisasi lebih efisien dan efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan restrukturisasi itu yang pertama ada masalah hukum atau monopoli, kemudian tuntutan pasar, yang ketiga tuntutan geografis, keempat perubahan kondisi perusahaan, kelima hubungan holding dan anak perusahaan. Kemudian ada kondisi serikat karyawan dan fleksibilitas manajemen perusahaan. Contoh kasus restrukturisasi yaitu ada contoh kasus PT Aqua yang menghasilkan Aqua.
PT Aqua Golden Mississippi, yaitu PT Aqua Golden Mississippi ini didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, di dunia, dan para ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini di bawah bendera Danone Aqua. Kini Aqua memiliki lebih dari 1.000 titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwasannya restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Aqua ini faktornya yaitu faktor tuntutan pasar, tuntutan geografis juga ada, kemudian perubahan kondisi perusahaan, kemudian mereka menggabungkan atau bekerja sama dengan perusahaan lainnya, itu hubungan holding dan anak perusahaan, yang menyebabkan PT Aqua akhirnya dapat mengefektivitaskan kemasan mereka menjadi lebih efektif, yaitu kemasan yang dibuat menjadi lebih cepat, kemudian airnya sendiri itu dapat meningkatkan kualitas air karena mereka masuk ke dalam perusahaan air minum terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi, membuat nama Aqua menjadi lebih bagus. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaannya adalah analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group, ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang, dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut. Jelaskan. Baik, dari beberapa teori Boston Consulting Group, menurut saya, instansi tempat saya bekerja berada pada problem employment. Kondisi perusahaan yang berada pada posisi problem employment ini, di mana karyawan berada pada kinerja karyawan yang rendah, namun sebaliknya potensi pengembangan karyawan tinggi. Perusahaan beruntung mendapatkan karyawan seperti ini karena tidak terlalu sulit untuk membenahinya. Biasanya dengan beberapa penanganan konsultasi yang terarah, maka akan teratasi dengan baik, yaitu kinerja kembali meningkat tajam dan dapat mendukung organisasi perusahaan dalam menciptakan inovatif dan kreativitas sehingga mendorong perusahaan dalam memenangkan persaingan. Adapun ciri-ciri instansi tempat saya bekerja, karyawannya itu yang berada pada problem employment, yaitu yang pertama itu tingkat kerja karyawan dapat dikatakan rendah. Yang kedua, potensi pengembangan karyawan untuk masa depan dikategorikan tinggi. Nah, saran saya untuk instansi tempat saya bekerja yang berada pada problem employment ini, yaitu strategi untuk penanganannya yaitu menekankan pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian menempatkan karyawan berdasarkan kriteria yang tepat, yaitu keterampilan yang tepat di posisi yang tepat, seperti itu. Kemudian dilakukan kegiatan konsultasi bagi karyawan-karyawan yang mempunyai problem, seperti contoh misalnya masalah karir yang cocok, penempatan yang belum sesuai dengan keahlian, atau pada masalah dengan atasan dan para pimpinan pada level yang lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan dampak yang dapat memicu turunnya motivasi kerja dan pada akhirnya menurunkan kinerja karyawan tersebut. Jadi adanya penempatan karyawan pada berdasarkan the right man in the right place, seperti itu.
Jadi ketika karyawan memiliki masalah seperti karir tidak cocok atau penempatan yang belum sesuai dengan keahliannya, mereka diberikan fasilitas untuk konsultasi. Kemudian perusahaan akan memproses itu dan kemudian bisa menempatkan mereka pada keahliannya masing-masing. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya mohon maaf jika banyak jawaban yang salah karena saya juga masih belajar. Saya mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.